Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Yeni Kurniasari, dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang peluang bagian yang kedua. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menghitung peluang kejadian dari suatu percobaan. 2. Peserta didik dapat menghitung frekuensi harapan munculnya suatu kejadian dari suatu percobaan yang dilaksanakan sebanyak N kali. Nilai peluang suatu kejadian sederhana kisarannya adalah antara 0 dan 1. Ya. Berarti kalau pertanyaan tentang peluang, jawabannya pasti adalah bilangan pecahan. Ya. 0 adalah kejadian yang mustahil terjadi, sedangkan 1 adalah kejadian yang pasti terjadi. Ya. Simbol peluang kita simbolkan dengan huruf P. Peluang suatu kejadian dapat kita hitung dengan dua cara, yaitu peluang kejadian secara teoretik dan peluang kejadian secara empirik. Peluang kejadian adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel kalau secara teoretik. Ya. Kejadian A itu adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Misalkan peluang A adalah peluang kejadian A dan NS adalah banyaknya ruang sampel, maka peluang A secara teoretik dapat kita simpulkan atau kita rumuskan menjadi NA per NS, di mana NA adalah banyaknya kejadian A. Contoh soal yang pertama, hitunglah peluang munculnya dadu bermata genap pada pelemparan sebuah dadu. Kita jawab yang pertama adalah tentukan dulu ruang sampelnya. Berapa ruang sampel satu dadu? Ya, 6. Ya. Kemudian kejadian munculnya dadu bermata genap. Ada berapa? Ya, ada 3. Apa saja? 2, 4, dan 6. Oke, ada 3 ya. Berarti peluang munculnya dadu bermata genap adalah banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel. Berarti kejadiannya ada 3, sampelnya ada 6, berarti 3 per 6 alias 1 per 2. Oke, kita lihat soal yang kedua. Hitunglah peluang munculnya dadu berjumlah 8 pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus. Sama seperti tadi, ruang sampelnya dulu kita tentukan. Ada 36. 2 dadu ya. Kemudian kejadiannya, kita sebutkan dulu kejadiannya apa saja. Ya, 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, dan 6, 2. Banyaknya kejadian ada 5. Berarti peluang kejadiannya adalah 5 per 36. Ya, tadi sudah kita tentukan kisaran peluang di antara 0 dan 1. Berarti kalau pertanyaannya tentang peluang adalah hasilnya pecahan. Tetapi kalau yang ditanya banyaknya kejadian, pasti jawabannya adalah dalam bentuk bilangan bulat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan frekuensi harapan dari suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian kita simbolkan dengan FH, yaitu banyaknya kejadian yang mungkin muncul dari N kali percobaan. Ya, rumus untuk menentukan frekuensi harapan suatu kejadian yaitu banyaknya percobaan dikali peluangnya, yaitu N kali peluang A. Peluangnya itu adalah, ingat tadi, banyaknya kejadian dibagi banyaknya sampel. Ya, kita cek contoh soalnya. Yang pertama, berapa kali dadu bermata prima muncul pada pelemparan sebuah dadu sebanyak 60 kali? Kita tentukan ruang sampelnya ada 6. Kemudian kejadiannya ada 3. Apa saja? Iya, bermata 2, bermata 3, dan bermata 5 ya, yang bermata prima. Kemudian
Percobaannya dilakukan sebanyak 60 kali, berarti N-nya 60. Sebelum kita tentukan frekuensi harapannya, kita tentukan dulu peluangnya. Ya, peluang kejadian munculnya dadu bermata prima, yaitu banyaknya kejadian ada 3, dibagi banyaknya sampelnya ada 6. Berarti ya 3 per 6. Baru kita hitung frekuensi harapannya muncul dadu bermata prima jika dilakukan sebanyak 60 kali percobaan. Berarti rumusnya N kali peluang ya. N-nya 60, peluangnya 3 per 6. Berarti 60 dikali 3 per 6. Hasilnya adalah, iya pinter, hasilnya adalah 30 kali mata dadu nomor prima muncul setelah dilakukan percobaan sebanyak 60 kali. Oke, kita lihat soal yang kedua. Berapa kali dadu berjumlah lebih dari 10 muncul pada percobaan pelemparan 2 buah dadu sekaligus sebanyak 240 kali. Oke, kita tentukan dulu ruang sampelnya ada, iya 36. Kemudian kejadian munculnya dadu berjumlah 10 ada berapa? Iya, ada 3. Apa saja? Ya, betul. 56, 65, dan 66 ya. Berjumlah 11 dan berjumlah 12 yang lebih dari 10. Oke. Kemudian percobaannya dilakukan sebanyak 240 kali, berarti N-nya 240. Sama seperti nomor 1, kita hitung dulu peluangnya. Ya, peluangnya adalah banyaknya kejadian ada 3, dibagi banyaknya sampel ada 36. Berarti 3 per 36. Dan pelemparan dilakukan sebanyak 240 kali. Berarti frekuensi harapannya 240 dikali, iya 3 per 36. Hasilnya adalah, iya betul, hasilnya adalah 20 kali dadu berjumlah lebih dari 10 muncul ya setelah dilakukan percobaan sebanyak 240 kali. Ya, kita lihat contoh soalnya. Yang ketiga. Berapa hari dalam bulan April turun hujan jika peluang turun hujan di bulan April 0,4? Ingat, di bulan April ada berapa hari? Nah, di bulan April ada 30 hari ya. Jadi N-nya 30. Peluangnya sudah ada yaitu 0,4, tidak perlu kita hitung lagi. Berarti kita bisa langsung menghitung berapa frekuensi harapan hujan di bulan April yaitu N dikali peluangnya 30 dikali 0,4. Jadi di bulan April kemungkinan hujan selama 12 hari. Kalau saya tanya berapa hari di bulan April cerah, nah berarti kemungkinan cerahnya adalah 30 dikurang 12, yaitu hasilnya 18 hari. Oke, kita cek nomor 4. Sebuah kantong berisi 7 kelereng berwarna merah, 5 kelereng berwarna hijau, 8 kelereng berwarna biru. Ya. Andi ingin bermain kelereng dan dia ambil satu kelereng dari kantong itu. Berapa peluang yang Andi ambil adalah kelereng berwarna biru? Nah, selalu tentukan dulu ruang sampelnya. Nah, ada berapa kelereng di dalam kantong itu? Kita hitung. Kelereng di dalam kantong ada 7 tambah 5 tambah 8. Ada? Iya, pinter, ada 20. Ya, berarti ruang sampelnya ada 20. Kejadian munculnya atau terambilnya kelereng berwarna biru ada berapa? Ada 8 karena kelereng birunya ada 8. Berarti peluangnya adalah iya 8 per 20. Ya, jadi peluang kelereng biru yang terambil oleh Andi adalah 8 per 20. Atau kita sederhanakan jadi iya 2 per 5. Oke, mudah-mudahan paham ya. Ya, tadi sudah kita tentukan, sudah kita hitung peluang secara teoritik. Sekarang kita coba menghitung peluang secara empirik.
Itu saya punya tabel data hasil percobaan pelemparan satu buah dadu yang dilakukan sebanyak 60 kali. Berikut tabelnya, perhatikan ya. Mata 1 muncul sebanyak 7 kali, mata 2 sebanyak 12 kali, dan seterusnya sampai mata 6 muncul sebanyak 8 kali sehingga jumlah percobaannya 60 kali. Oke. Peluang empirik dapat kita hitung dengan cara menghitung banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Nah, ini peluang secara empirik, yaitu banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Kalau tadi peluang secara teoretik, banyaknya kejadian dibagi banyaknya ruang sampel. Kalau secara empirik, ya, banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan. Oke, yaitu kalau kita simbolkan banyaknya kejadian adalah NA, banyaknya percobaan adalah N, berarti peluang kejadian A adalah NA per N. Oke, sekarang kita mau menghitung peluang empiris munculnya dadu bermata 2 pada percobaan yang sudah kita lakukan sebanyak 60 kali. Ya, terlihat dalam tabel mata 2 muncul sebanyak 12 kali. Ya, berarti peluang munculnya mata 2 adalah 12/60 ya. Kita sederhanakan menjadi 1/5. Jadi, kalau secara empiris munculnya dadu bermata 2, peluangnya adalah 1/5. Bisa dipahami ya? Hati-hati membedakan menghitung peluang secara empiris dengan menghitung peluang secara teoritis. Ya, oke, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, anak-anak, itulah yang dapat saya sampaikan kali ini mengenai peluang teoritik dan peluang empiris serta frekuensi harapan munculnya suatu kejadian. Ya, perhatikan baik-baik, tonton lagi bila belum paham supaya kalian menjadi paham. Saya doakan kalian semua yang sudah berusaha memahami, berusaha belajar, Allah berikan kalian kecerdasan dan kemudahan dalam memahami ilmu yang Bapak Ibu guru berikan. Allah mudahkan kalian dalam mewujudkan cita-cita kalian. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.